Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu bagi kita untuk kembali beribadah pada saat ini. Kita memiliki kesempatan yang indah untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek. Kabar baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Ku mau pergi bersama Dia. Kabar baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Ku mau pergi bersama Dia. Ku akan pergi bersama Dia. Ku akan pergi bersama Dia. Ku akan pergi bersama Dia. Ku mau pergi bersama Dia. Kabar baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Ku mau pergi bersama Dia. Ku akan pakai mahkota emas. Ku akan pakai mahkota emas. Ku akan pakai mahkota emas. Ku mau pergi bersama Dia. Kabar baik, Yesus segera datang. Amat baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Ku mau pergi bersama Dia. Ku akan pakai mahkota berbintang. Ku akan pakai mahkota berbintang. Ku akan pakai mahkota berbintang. Ku mau pergi bersama Dia. Kabar baik, Yesus segera datang. Amat baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Ku mau pergi bersama Dia. Ku kan mainkan kecapi emas. Ku kan mainkan kecapi emas. Ku kan mainkan kecapi emas. Ku mau pergi bersama Dia. Kabar baik, Yesus segera datang. Amat baik, Yesus segera datang. Kabar baik, Yesus segera datang. Ku mau pergi bersama Dia. Amin. Oh, kabar baik, Yesus segera datang. Amat baik, Yesus segera datang. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Ku mau pergi bersama Ku mau pergi bersama Dia. Amin dan amin. Kita bersyukur pada Tuhan atas lagu yang telah dibawakan oleh male chorus yang menamakan diri mereka Perdio. Kita puji Tuhan untuk lagu tersebut. Baik, saudara sekalian, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Lucy. Silakan, saudari Lucy. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami memuji dan membesarkan Engkau. Engkaulah Allah kami, Engkau pencipta dunia dengan segala isinya. Kami memuji, kami menyembah Engkau untuk semua kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu semua. Terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan, kami selalu ingin mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami rindu untuk kami bisa mendengar dan kami bisa melaksanakan firman yang sudah kami dengar. Sehingga hidup kami boleh berkenan dan boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Engkau mau pakai pendeta Stephen Rantung yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan juga urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Supaya apa yang disampaikan tidak diberitakan dengan begitu saja, dengan tidak sia-sia, tetapi kami boleh benar-benar mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau mau ampuni segala kesalahan kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin dan amin. Terima kasih banyak Saudari Lucy yang sudah berdoa membuka acara pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa, kita pada saat ini akan mempelajari dari pelajaran sekolah sahabat ya, dengan satu judul pada hari Kamis. Tidak terasa, sekali lagi ini adalah akhir dari bulan Maret ya. Dari akhir bulan kita sudah akan memasuki bulan April waktu Amerika ya, pada besok hari waktu Amerika, dan kita akan membahas tentang tugas manusia. Betul, Allah adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya ya. Dan kita ada hari Sabat juga menandakan supaya kita memiliki satu kesempatan yang indah untuk mengingat kembali, merenungkan kembali pencipta kita dan kita sebagai ciptaannya. Dan bagaimana tadi malam waktu Amerika saya sudah membahas tentang penciptaan manusia yang unik, yang sangat berharga di mata Tuhan. Manusia yang sangat berharga di mata Tuhan dan memiliki begitu banyak kehebatan yang bahkan teknologi apapun tidak dapat menggantikannya. Tapi itulah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan oleh sebab itulah, karena kita semua, tidak ada yang membedakan, semua adalah dalam rupa dan gambar Allah. Walaupun dosa sudah menyebabkan banyak kekurangan-kekurangan dari satu orang mungkin tidak memiliki fungsi tubuh yang sempurna seperti orang lainnya, tetapi tetap dalam banyak hal kita adalah rupa dan gambar Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang tugas manusia, the duty of humanity. Apa tugas kita? Apa tugas kita? Nah, mari kita langsung ke pelajaran sekolah sahabat kita. Dikatakan segera setelah Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Dia menawarkan 3 pemberian. Ada 3. Yang pertama adalah Dia berikan Taman Eden. Dia berikan Taman Eden, dan yang kedua makanan. Dia berikan apa? Makanan. Dan yang ketiga, perempuan itu diberikan kepada manusia yang pertama itu Adam ya, manusia pertama. Kejadian 2 ayat 8, ayat 16 dan ayatnya yang ke-22. Bacalah pelajaran kita katakan, bacalah Kejadian 2 15 sampai 17. Apakah tugas manusia terhadap penciptaan dan terhadap Tuhan? Bagaimana kedua fungsi ini? Tugas kita terhadap penciptaan ya, apa yang Tuhan sudah ciptakan, dan kepada pencipta kita apa, dan bagaimana kedua tugas ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Kejadian 2 15 sampai 17 katakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan, to work ya, bahasa Inggrisnya mengusahakan itu to work, untuk mengerjakannya, mengusahakannya dan mengerjakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi mereka bukan hanya duduk-duduk manis, saudara ya, tidak ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Boleh, semuanya boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Atau kita lihat ya, mereka tidak langsung mati, Adam dan Hawa, tapi proses kematian itu mulai berlanjut. Mulai apa ya? Mulai masuk ke dalam. Jadi mereka tidak langsung mereka makan langsung mati, tidak. Tapi proses kematian. Seperti seorang dokter yang mungkin katakan, wah Anda sudah tidak punya harapan hidup lagi. Ya, karena mungkin penyakit ini dan penyakit itu. Ada di jemaat kami pernah ada yang katakan, dokter katakan, wah Anda hanya memiliki 3 bulan. Jadi proses kematian itu katanya sudah akan mulai saat itu. Dan kata lain, 3 bulan katanya mati. Tapi puji Tuhan, saudari kita tersebut sampai saat ini masih hidup ya. Padahal itu sudah dinyatakan lebih dari 10 tahun lalu ya, lebih daripada 10 tahun lalu. Tapi inilah ya, proses kematian itu akan mulai masuk pada saat manusia
menolak untuk menurut kehendak Tuhan. Itulah hanya satu pohon dari ratusan ribu mungkin pohonnya dapat kita sudah pernah pelajari waktu yang lalu ya. Jadi tugas pertama manusia, ada 3 tugas ya. Tugas pertama manusia berkaitan dengan lingkungan alam di mana Tuhan telah menempatkannya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata kerja mengusahakan ya. Avad dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kata kerja avad, mengusahakan itu mengacu pada kerja. Manusia yang mengusahakan ada yang berusaha, manusia yang berusaha adalah manusia yang bekerja. Dengan kata lainnya. Jadi tidaklah cukup hanya menerima hadiah, menerima apa yang Tuhan berikan. Kita harus mengerjakannya dan membuatnya berbuah. Pelajaran yang akan Yesus ulangi dalam perumpamaannya tentang talenta. Masing-masing kita diberikan talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Kita harus apa ya? Mengusahakannya, melipat gandakannya. Jadi jangan hanya kita terima lalu kita habiskan. Tidak, segala sesuatu yang kita dapat usahakan kita apa? Lipat gandakan, kita kerjakan ya. Kita harus mengerjakannya dan membuatnya berbuah. Nah, kita harus mengerjakannya dan membuatnya berbuah. Pelajaran Yesus ulangi dalam perumpamaan tersebut. Dan berikutnya, kata kerja syamar yang berikutnya ya, yang dalam bahasa Indonesia memelihara, itu menyiratkan tanggung jawab untuk melestarikan apa yang telah diterima. Jadi jangan hanya kita main potong-potong pohon saja atau apa yang Tuhan sudah berikan ya, kita habiskan begitu saja tanpa kita pelihara. Tidak ada apa ya? Tidak ada tanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Harus bertanggung jawab. Kita harus memiliki tanggung jawab untuk melestarikan apa yang telah diterima. Dan tugas kedua, itu tadi tugas pertama ya, mengusahakan bekerja dan memelihara. Dan tugas kedua itu menyangkut kepada makanannya, makanan manusia. Kita harus ingat bahwa makanan kita itu telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikannya kepada manusia, Kejadian 1 ayat 29. Tuhan juga berkata bahwa boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia tidak menciptakan pohon atau buah-buahan. Itu adalah pemberian, artinya dengan bebas itu adalah buah-buah, itu adalah pemberian, itu adalah karunia anugerah Tuhan. Nah, tetapi ada sebuah perintah di sini juga, yaitu mereka harus apa? Mereka harus menerima dan menikmati anugerah Allah yang murah hati dari semua pohon dalam taman, semua pohon dalam taman. Jadi dengan kata lain, sebagai bagian dari kasih karunia ini, Tuhan menambahkan apa? Ada batasan. Semua boleh ya. Tetapi mereka tidak boleh makan dari satu pohon tertentu. Mereka tidak boleh makan dari satu pohon tertentu. Menikmati tanpa batasan apapun akan menyebabkan kematian. Akan menyebabkan kematian. Dan prinsip ini benar di Taman Eden. Dan dalam banyak hal prinsip yang sama itu tetap ada sampai saat ini. Jadi kita memiliki kebebasan untuk makan makanan yang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi makanan. Tetapi ada batasan. Yang Tuhan katakan jangan dimakan. Ya, jangan jadikan itu sebagai makanan. Ya, jangan dijadikan sebagai. Jadi Tuhan tidak apa, wah bebas makan apa saja. Nah, satu waktu kita akan bahas tentang makanan halal dan haram ya, apa masih berlangsung saat ini ya. Satu waktu kita akan bahas tentang hal tersebut. Nah, itulah poin kedua tentang makanan. Makanan bebas dimakan yang diberikan oleh Tuhan tapi ada batasannya. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik ya. Tuhan tahu dalam kemahatauannya dia tahu yang terbaik. Poin yang ketiga, tugas ketiga bahwa laki-laki menyangkut perempuan, pemberian ketiga dari Tuhan. Kejadian 2:24 katakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, pelajaran kalau sahabat kita katakan, oh kenapa ini laki-laki yang diutamakan ya? Nanti dia coba jelaskan ya, tapi mungkin ya seringkali anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya mungkin, itu dengan kata lain ya, mungkin ya. Tapi nanti dijelaskan oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Tapi dikatakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kejadian 2:24. Pernyataan luar biasa ini adalah ungkapan yang kuat yang menyoroti tanggung jawab manusia terhadap perjanjian perkawinan dan tujuan menjadi satu daging, menjadi satu orang. Ya, jadi satu wanita, satu pria, satu wanita. Mereka menjadi satu orang, ya, bukan banyak orang. Jadi poligami itu di luar daripada apa yang Tuhan telah tetapkan, ya, di luar daripada apa yang Tuhan telah tetapkan. Nah, alasan mengapa? Nah, ini dia yang tadi saya katakan. Alasan mengapa pria dan bukannya wanita yang harus meninggalkan orang tuanya mungkin berkaitan dengan penggunaan generik Alkitab yang secara umumnya, pada umumnya Alkitab itu menggunakan generiknya itu maskulin, ya, penulis menggunakan maskulin. Oleh karena itu mungkin kalau demikian
perintah ini bukan berarti hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk apa? Berlaku juga untuk wanita. Itulah yang dijelaskan pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, bagaimanapun ikatan pernikahan meskipun merupakan pemberian dari Tuhan, memerlukan tanggung jawab manusia setelah pemberian tersebut diterima. Sebuah tanggung jawab yang terletak pada pria dan wanita untuk dipenuhi dengan setia. Pikirkan tentang semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Pertama, ingat apa? Kita harus mengusahakan, pekerjaan diberikan. Tuhan lagi memberikan pekerjaan. Ya, pekerjaan. Yang kedua adalah makanan. Kita harus bertanggung jawab terhadap bukan hanya pekerjaan kita, tetapi juga kepada makanan kita. Dan juga apa? Pernikahan kita. Kehidupan pernikahan kita. Jadi semua yang diberikan oleh Tuhan kepada. Jadi pikirkan semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Apakah tanggung jawab Anda dengan apa yang telah diberikan kepada Anda? Jadi 3 poin. Waduh, kalau kita mau bahas 3-tiganya secara mendetail mungkin akan memakan waktu yang banyak. Tapi mari kita lihat poin yang pertama. Yang saya pernah nyatakan ini beberapa kali ya sepanjang tahun. Tahun ini juga di bulan Januari kita pernah berbicara. Ya, di bulan Januari saya pernah berbicara tentang pekerjaan ya. Mari kita ulangi sedikit ya. Kita berbicara tentang adanya satu istilah yang disebut dengan istilah the great resignation. Banyak orang di Amerika ini yang berhenti bekerja. Mereka merasa bahwa pekerjaan mereka atau tempat bekerja itu tidak lagi memenuhi kehidupan atau keinginan mereka. Jadi banyak sekali dalam profesi apapun orang-orang yang katakan, aduh saya merasa, nah ini kata perasaan ya. Jadi itulah yang memang diutamakan ya. Orang-orang merasa bahwa aduh saya nggak enak lagi mau bekerja di tempat ini. Jadi saya mau berhenti ya, apa yang terjadi terjadilah nanti. Yang penting saya mau bekerja, saya udah nggak tahan dengan tempat saya bekerja atau jenis pekerjaan saya. Jadi banyak yang menyerah pada saat itu bulan Januari. Anda bisa baca ini laporan dari bulan Januari 9 tahun 2022. Dan tadi saya coba lihat lagi apa masih ada ini the great resignation. Kenapa? Karena saya pikir wah sekarang kan di Amerika Serikat interest rate sudah mulai naik dan itu berarti wah itu pekerjaan sudah menjadi lebih susah dan orang lebih berhati-hati dalam pengeluaran para pengusaha-pengusaha mungkin lebih bersusah apalagi inflasi naik. Mungkin orang-orang akan semakin sukar untuk mendapat kerja, makanya mereka tidak akan berhenti bekerja. Tapi ternyata masih berlangsung. Ini hari ini ya, Maret 31 tahun 2022 masih beritanya itu tentang the great resignation. Orang-orang yang berhenti bekerja masih merajalela di Amerika ya. Bulan Februari, waduh itu semakin tinggi orang yang semakin tinggi orang yang berhenti bekerja pada bulan Februari menurut laporan ini ya. Dan inilah masih banyak pengusaha-pengusaha yang membutuhkan orang bekerja walaupun inflasi sudah semakin tinggi, interest rate sudah naik di Amerika Serikat. Dan ini bukan hanya terjadi di Amerika Serikat. Ternyata research yang dibuat ya sampai kemarin ini Maret 30 ya. Ini sudah menjalar ke seluruh dunia. Di Singapura sendiri saat ini banyak sekali orang-orang yang waduh, buat apa saya bekerja dalam bidang ini? Buat apa saya bekerja di tempat ini? Saya mau berhenti. Apa yang terjadilah. Yang penting saya berhenti dulu. Ya, saya berhenti dulu. Jadi inilah istilah yang lagi in saat ini, lagi viral, mungkin lagi viral saat ini. The Great Resignation, satu istilah yang dikemukakan di tahun 2020 oleh seorang profesor dari Texas A&M profesor ya, yang bernama saya sempit ini agak kecil, tapi nama profesor tersebut ya, Profesor Anthony Klotz ya, oke, namanya Profesor Anthony Klotz. Dia yang pertama-tama dia yang menemukan istilah ini the great resignation karena dia melihat adanya hubungan antara pandemik dengan orang-orang yang akan stres mungkin takut ke tempat bekerja mereka atau mereka pikir aduh di tempat bekerja saya ini kemungkinan banyak orang yang kena virusnya, udah saya berhenti bekerja dulu lah dan lain sebagainya. Jadi Anthony Klotz inilah di tahun 2020 yang menyebutkan pertama kali istilah the great resignation ya. Orang berhenti bekerja dan pada bulan ini yang dari interview yang dia diinterview di Texas A&M Today yang dilaporkan ya. Waduh, 4,5 juta orang ya sampai bulan Februari ya, jumlah yang sama itu masih juga sama sekian ya. Hampir 5 juta orang per bulan itu berhenti bekerja. Hampir 5 juta orang ya. Jadi ini semua karena dalam artikel ini katakan karena orang yang merasa bahwa pekerjaan mereka ini udah tidak lagi memberikan kepuasan dalam hidup mereka. Lu buat apa saya bekerja ini, bos ini nggak benar, atau buat apa saya pergi ke tempat bekerja
yang berbahaya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi, dan seperti yang saya pernah ungkapkan bulan Januari lalu, berdasar ini buku yang paling otoritatif tentang pekerjaan itu adalah seorang yang bernama Stutz Terkel, ya. Dia katakan memang manusia itu ada yang workaholic, ada yang pencinta kerja kecanduan bekerja, tapi pada umumnya manusia itu memiliki love and hate relationship dengan bekerjaannya. Kebanyakan orang dikatakan dalam buku ini berada di posisi menerima dengan enggan pekerjaan mereka dan ketidaksukaan mereka secara aktif terhadap bekerja. Banyak orang itu nggak suka untuk bekerja. Kalau bisa saya mimpi, kalau mudah-mudahan nggak hanya mimpi, saya dapat lotre. Pada umumnya orang yang dapat lotre, apa yang pertama kali mereka lakukan? Berhenti bekerja. Ya udah pensiun, jalan-jalan aja lah. Ya jalan-jalan, naik kapal pesiar dan lain sebagainya. Itu kalau orang punya uang banyak, wah itu yang mereka pikir, nggak mau lagi bekerja, buat apa? Daripada ditekan-tekan sama bos dan lain sebagainya. Jadi itulah ya, struggle untuk bekerja, dan banyak orang tidak suka untuk bekerja. And yet, namun kebanyakan orang juga terobsesi dengan pekerjaan mereka, dan pekerjaan juga dapat menghabiskan mereka. Kenapa? Karena adanya apa? Kerinduan untuk membeli ini dan itu, ada kerinduan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Jadi agak aneh, orang tidak suka bekerja, tapi pada saat mereka menerima paycheck, waduh, ingin bekerja lebih besar supaya dapat uang lebih banyak dan lain sebagainya, ya. Jadi terobsesi dengan pekerjaan mereka. Tapi poin yang pertama di sini dikatakan bahwa banyak orang tidak suka untuk bekerja. Dan mungkin orang katakan, oh, pendeta memang ya kita kan nggak harus bekerja, pendeta. Kenapa? Mungkin tidak ada yang bertanya begitu. Tapi ini kita coba bayangkan saja. Mungkin ada orang pernah berkata, kenapa kita nggak perlu bekerja, pendeta? Kenapa ya? Ya karena Kejadian katakan di kitab Alkitab katakan orang yang bekerja itu karena kutukan Tuhan, ya. Tuhan mengutuk kita sampai kita harus bekerja. Jadi sesungguhnya idealnya Tuhan menginginkan kita tidak bekerja. Mungkin ada yang berpikir salah kaprah dengan Kejadian 3:17 sampai dengan 19, ya. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Ini kan karena dosa, pendeta. Kalau nggak ada dosa, kita tidak akan bekerja. Tapi karena dosa, maka kita bersusah payah, berperlu untuk mencari makanan kita. Lalu ada mungkin dalam angan-angan saya, ada yang bertanya mungkin, oh, pendeta ini Yohanes 6 ayat 27. Ya, apalagi nih menjelang Yesus datang 2 kali, kita nggak harus bekerja, pendeta. Yang penting kita baca-baca Alkitab aja, kita dengar khotbah-khotbah di YouTube, dengar khotbah di Facebook, itu cukup, pendeta. Nggak usah bekerja. Yang penting kita siap diri kita untuk kedatangan Yesus. Kenapa? Karena ayatnya katakan, pendeta, ya, Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kalau saya bekerja di perusahaan saya, bekerja dalam apa yang saya lakukan, itu untuk uang makanan yang dapat binasa. Saya nggak perlu bekerja, pendeta. Ya, mungkin, tapi saya tidak pernah dengar langsung, ya. Tapi mungkin ada yang berpikir dengan ayat-ayat ini, ya. Nah, mungkin Anda katakan, oke, Yohanes 6 ayat 27, janganlah kita bekerjalah, tapi bukan untuk makanan yang dapat binasa. Kalau gitu kita harus jadi pendeta semua, ya, supaya dapat memberitakan Injil. Ya, mungkin ada yang berpikir, tapi kan firman Tuhan katakan masing-masing kita memiliki karunia-karunia rohani yang berbeda, ya. Mungkin ada yang diberikan kesempatan untuk menjadi pemberita Injil, tapi bukan berarti Anda di bidang Anda masing-masing, di bidang melayani dan lain sebagainya itu bukan harus tidak bekerja. Yang bekerja itu hanya para pendeta, bukan begitu, ya. Itu satu pemahaman yang salah, ya. Kenapa? Karena kalau kita baca konteksnya Yohanes 6 ayat 20, ya. Yohanes 6 ayat 27 yang berkata bekerjalah bukan untuk makan dapat binasa itu, kita harus lihat konteksnya itu untuk apa, Saudara. Kenapa Yesus berbicara seperti ini? Yesus berbicara, ya, karena melihat bagaimana orang-orang yang datang kepada dia waktu-waktu yang lalu, dia sudah berikan makanan kepada mereka. Tapi sekarang orang-orang itu datang lagi kepada Yesus, yang dipikirkan itu bukan makanan rohani, yang mereka pikirkan makanan badani. Itulah sebabnya di ayat sebelumnya, kita sudah baca ayat 27. Yohanes 6 ayat 26, itu murid-murid berkata, oh Tuhan, ini gimana ini orang-orang banyak nih. Lalu Yesus menjawab murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu, orang-orang itu yang banyak itu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, bukan karena kamu ingin mendengar tentang kerajaan Allah, melainkan karena kamu telah makan roti itu, roti yang telah Yesus perbanyak, dan kamu kenyang. Ya, kamu kenyang. Jadi pikiran para pendengar Yesus saat itu adalah makanan. Mereka memikirkan pemberian, apa yang Yesus akan berikan. Yang ada dalam benak mereka kalau kalau berbakti itu potluck aja, mungkin kata lain begitu, ya. Pikirannya hanya potluck terus. Tidak ada salahnya kita. Saya tidak katakan kita tidak boleh potluck, ya. Tapi itulah, ya, yang orang berpikir bahwa kebaktian itu hanyalah makanan, pemberian. Dan bagi Yesus,
Mari fokus kita itu bukan hanya potluck. Betul, kita perlu sosialisasi, kita perlu potluck, kita perlu makan bersama. Tapi bukan itu yang utama, saudara. Bukan potluck itu yang utama. Bukan pemberian. Mari fokus kita itu kepada pemberi, yaitu Yesus. Fokus kita itu kepada Yesus. Itulah sebabnya, kemudian dari masalah ini, ya, dari Yohanes 6 ayat 26-27, Yesus kemudian katakan apa di ayat 35? Yohanes 6 ayat 35, Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Jadi carilah terlebih dahulu, carilah aku terlebih dahulu. Bekerjalah untuk aku, untuk masuk kerajaan surga, itu pekerjaan. Dengan kata lain ya, dalam segala sesuatu yang Anda lakukan, pekerjaan Anda entah sebagai pendeta, entah sebagai perawat, entah sebagai dokter, dan lain sebagainya, pikirkanlah bahwa apa yang Anda kerjakan itu adalah untuk apa ya? Untuk supaya Anda juga masuk kerajaan surga. Jadi jangan pikir bahwa klien kita atau pasien kita, wah itu hanya untuk kita habiskan itu dengan kata lain ya, atau kita bekerja dengan klien itu untuk supaya kita bisa hidup foya-foya dan lain sebagainya. Tapi pikirkanlah, apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang Anda lakukan, entah itu pendeta, perawat, dan lain sebagainya, pada saat kita memperoleh sesuatu, adakah kita menggunakan itu? Pertama-tama untuk melihat Yesus sebagai pemberi ya berkat pekerjaan tersebut, dan kepada dialah kita apa? Muliakan, dan kita gunakan apa yang dapat kita gunakan untuk memuliakan Yesus. Itulah sebabnya Yesus katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, itu perlu tapi bukan yang utama. Itu penting, bekerja untuk makanan itu penting tapi bukan yang utama. Yang utama, bekerjalah segala sesuatu yang kamu lakukan dalam pekerjaan apapun, pikirkanlah surga. Pikirkanlah surga. Nah, itulah poin pertama ya. Jadi jangan pikir, wah saya nggak perlu bekerja pendeta karena saya cuma mau pikir-pikir tentang Yesus. Itu salah ya. Poin kedua, bagaimana dengan Kejadian 3 ayat 17-9? Bagaimana ayat yang katakan kita, wah ini akibat dosa kita bersusah payah, ya kita harus apa? Berpeluh mencari makanan. Itu sebenarnya bukan rencana Tuhan. Siapa bilang? Siapa bilang bukan rencana Tuhan untuk kita bekerja? Sebelum manusia berdosa, Kejadian 2:15 kita sudah baca tadi ya. Kejadian 2:15 katakan apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Anda pikir, wah ini kan betul-betul menyatakan bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, artinya bekerja itu bukan kutukan. Bekerja bukan kutukan. Lalu ini perintahnya kan. Jadi siapa yang bekerja? Ya, ada begitu banyak diskusi. Waduh, nggak perlu, wanita tidak perlu bekerja, urus rumah aja dan lain sebagainya. Tapi Amsal 31 berbicara tentang wanita juga yang dapat bekerja. Tapi mungkin Anda katakan, ini pendeta, ini perintahnya, ini Kejadian 2:15 ini diberikan hanya untuk laki-laki, hanya kepada manusia itu. Nggak ada dibilang perempuan untuk bekerja. Mungkin kita harus lihat hati-hati ya. Bagaimana pengertian ayat ini? Apakah hanya laki-laki yang diperintahkan untuk bekerja, perempuan nggak perlu bekerja ya? Dengan kata lain, di sini dikatakan untuk mengusahakan, seperti kita sudah baca tadi ya, to work it, dari kata avad, to work, to serve. Ya. Lalu setelah perintah ini diberikan, baru Hawa diciptakan. Ya. Hawa diciptakan. Jadi apakah ini berarti hanya laki-laki yang bekerja? Hati-hati ya. Kenapa? Setelah Adam diciptakan, Adam diperintahkan untuk mengusahakan, memelihara, kemudian Allah menciptakan Hawa. Untuk apa? Untuk apa Hawa diciptakan? Ya. Supaya punya keturunan. Ya. Tapi Kejadian 2 ayat 18 katakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong dalam hal apa? Mungkin pertanyaan itu ya. Penolong dalam hal apa? Untuk supaya dapat anak, supaya dapat keturunan, hanya itu tugas wanita? Oh, hati-hati ya. Ayat ini berbicara tentang penolong yang sepadan dengan dia, bukan untuk hanya keturunan, tetapi untuk bersama-sama mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi inilah kita lihat ya, wanita dan pria telah dimintakan oleh Tuhan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman tersebut untuk bekerja, saudara ya. Untuk bekerja. Kenapa? Tidak ada dosanya dalam bekerja. Dosa itu tidak bekerja. Jadi jangan kita berpikir, kalau saya minta anak saya untuk bekerja itu dosa, itu mereka nggak boleh mereka bekerja. Hati-hati, nanti kita akan lihat pelajaran kita ya. Jadi bekerja itu telah diperintahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita sudah baca. Dan bagaimana setelah jatuh dalam dosa? Itu bukan berarti bekerja itu yang terjadi, bekerjanya itu menjadi semakin apa? Menjadi semakin berat, dengan kata lain. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, pekerjaan itu bukan bersusah payah.
Tetapi inilah bagian dari kehidupan kita dalam dunia yang berdosa. Dalam dunia yang berdosa, kita akan apa? Bersusah payah. Kenapa? Bukan karena pekerjaannya dikutuk, pekerjaannya tidak dikutuk, bekerjanya tidak dikutuk, tetapi hasil dari pekerjaan itu yang tadi kita harus usahakan, memelihara dan mengusahakan taman, tapi karena dosa, tamannya itu tanahnya jadi keras. Tanahnya jadi berubah, tumbuh-tumbuhan yang tadinya nggak harus tumbuh karena dosa jadi tumbuh. Jadi istilahnya pekerjaan manusia itu berubah itu karena apa ya? Dosa itu menyebabkan bukan bekerjanya jadi keras, tapi karena environment, lingkungan pekerjaan manusia itu yang apa? Bekerja. Itulah sebabnya mungkin Anda bisa katakan, waktu saya di Indonesia, saya kerja di bidang yang sama, tapi di Amerika lebih susah. Kenapa? Apa bedanya Indonesia dan Amerika? Karena bosnya di Amerika lebih susah atau lebih baik dari Indonesia dan lain sebagainya, terserah ya. Tapi itulah lingkungan pekerjaannya. Tapi pekerjaan itu sendiri, kalau kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan penuh hati, nggak ada masalah. Tapi lingkungan tempat pekerjaan itu dapat menjadi tidak sesuai lagi oleh sebab dosa. Orang-orang yang cemburu dengan kita di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya manusia akan bersusah payah dari tanah. Kenapa? Karena semak dan duri, rumput duri akan tumbuh ya. Dan itu dan lain sebagainya. Tanahnya menjadi apa? Tanah menjadi keras dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan environment yang apa? Yang berubah. Tapi pekerjaan itu sendiri tidak dikutuk. Tanah yang dikutuk ya, tapi pekerjaan itu sendiri tidak dikutuk. Kenapa? Allah sendiri adalah Allah yang bekerja ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 katakan Allah selesai langit dan bumi, dia selesaikan semua. Pada hari ke-7 setelah ia menyelesaikan pekerjaan yang dibuat itu, berhentilah ia ya. Lalu ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi coba kita lihat Allah itu Allah yang bekerja. Dan pada saat dia bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia nggak tunda-tunda atau dia tidak apa? Dia tidak kepalang tanggung. Artinya bekerja betul-betul Allah kita itu ya. Bekerja sungguh-sungguh dia. Sebelum dosa sekalipun Allah yang apa? Allah yang bekerja. Allah yang menyelesaikan pekerjaannya. Dan Yesus juga menggunakan hal yang sama, kata yang sama. Yesus yang menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak sama-sama bekerja. Dan Yesus yang bekerja ini mungkin Anda katakan, wah iya, ya pendeta, ya Yesus ya bekerjanya itu ya bekerja penginjilan pendeta ya. Jadi waktu dia di rumah mungkin ya dia dilayani oleh ibunya, bapaknya. Siapa bilang ya. Yesus bukan hanya pekerjaan penginjilan yang dia lakukan setelah dia dibaptis, saudara-saudara ya. Dia hidup kurang lebih sampai 33 tahun ya. Tapi dari umur 1 sampai 30 dia masih hidup dengan orang tuanya, khususnya dengan mamanya ya. Tapi apa yang dia lakukan dari 1 sampai 30 tahun? Dia bekerja, Saudara ya. Di dalam Story of Jesus halaman 34 dikatakan, dengan inspirasi katakan, dengan setia dan gembira dia melakukan bagiannya dalam membantu menunjang keluarga. Begitu dia cukup dewasa, dia belajar bekerja dan bekerja di tempat tukang kayu bersama Yusuf. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya. Dia tidak waktu dia bekerja, Yesus waktu dia potong-potong kayu atau gergaji kayu, dia nggak main bikin mujizat, saudara ya, main perintah-perintah lalu kayunya jadi kursi, enggak ya. Dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya untuk membuat hidupnya lebih mudah bagi dirinya sendiri, tapi dia bekerja keras. Ya, saat Yesus bekerja, lihat ini di masa kanak-kanak dan remaja. Mulai anak-anak dia sudah bekerja dan remaja. Banyak orang di Amerika, pendeta kok tega amat nih anak-anak kecil disuruh bekerja di rumah. Janganlah pendeta, masih kecil mereka. Ya, jangan anak-anak kita jangan dikasih kerjaan di rumah. Jangan suruh cuci piring, biarlah mereka main-main aja. Dan lain sebagainya. Hati-hati. Contoh Yesus waktu dia kanak-kanak dia kerja, remaja dia bekerja. Itulah sebabnya dia tumbuh kuat dalam tubuhnya dan pikiran. Pada saat anak-anak kecil kita, anak remaja kita dibuat bekerja di rumah, bukan mereka jadi pembantu di rumah, bukan itu tujuannya ya, tapi belajar untuk bekerja di rumah. Maka tubuh dan pikiran anak-anak itu kuat seperti Yesus. Dan Yesus, Story of Jesus katakan, Yesus mencoba menggunakan semua kekuatannya sedemikian rupa untuk menjaga mereka tetap sehat, keluarganya tetap sehat ya. Sehingga dia dapat melakukan pekerjaan terbaik di setiap hal yang dia lakukan. Ingat kuncinya,
dalam segala pekerjaan yang diberikan saat dia masih kanak-kanak, saat dia remaja, dia lakukan sebaik-baiknya. Disuruh pel rumah, disuruh sapu rumah, Yesus buat semuanya. Sebaik-baiknya. Ada kalanya kita pikir, waduh kalau saya masih jadi tukang bersih pendeta, masih kerja di cleaning service, ya apa aja lah. Tapi nanti saya mau kerja benar-benar pendeta kalau saya jadi manajer. Wah, hati-hati ya. Pekerjaan apapun yang dilakukan, dia kerjakan yang terbaik. Dan coba kita lihat, ini mungkin ada pikir, wah ini kan tulisan rohani, pendeta. Tapi ada sokongan ilmiahnya nggak, pendeta? Kalau anak-anak kita minta untuk bekerja, remaja kita minta untuk bekerja, wow, hati-hati, research yang sangat hebat. Nanti saya akan baca. Ini ada satu artikel, The Importance of Chores ya, mungkin bekerja bagi anak-anak. Anak-anak kecil ya, kita sudah pada saat mereka udah mulai ngerti sedikit ya, kita sudah bisa mendengar apa yang kita suruh. Kalau kita sudah bisa menyuruh anak kita untuk senyum, tertawa, maka kita bisa suruh anak kecil sekalipun di 1-2 tahun sekalipun, angkat mainannya kasih masuk di mana? Angkat mainannya kasih masuk di tempat apa? Di basket, tempat mainan tersebut. Harus diajar untuk apa? Jangan hanya bongkar bangkir begitu saja mainan mereka. Dari sejak kecil ya, ajar, latih untuk bekerja. Angkat mainan mereka, taruh di tempatnya, rapi-rapin mainan mereka. Atau bantu, kalau mereka sudah semakin ngerti, bantu. Walaupun mungkin kita pikir, aduh ini anak-anak ini kok bikin lama aja pekerjaan. Jangan, hati-hati ya. Ajar mereka, latih mereka untuk apa? Bekerja. Ada pentingnya, sangat penting. Research menurut Very Well ini ya. Research dari 75 tahun Harvard University membuat satu studi tentang bagaimana anak-anak dari kecil sekalipun kalau diajar untuk bekerja, bukannya nanti mereka jadi justru hebat. Kalau tidak bekerja, hebat. Kalau mereka dibiarkan malas-malasan, tidak. Pada saat kita ajar anak-anak kita untuk bekerja, sejak mereka kecil sekalipun, yang mulai dari angkat-angkat, lalu sudah bisa apa saja mereka bisa buat, maka mereka pada masa dewasa, saat mereka menjadi dewasa, mereka akan menjadi anak-anak dari research ini, menjadi lebih lebih happy, lebih berbahagia, lebih healthy, lebih sehat, dan lebih apa? Lebih dapat apa? Independen, lebih dapat apa? Bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Mereka dapat melihat bahwa mereka adalah bagian dari keluarga. Masa cuma ibunya yang cuci piring atau ayahnya cuci piring saja, lalu anak-anak itu hanya nonton TV, main games, ibu dan bapaknya setengah mati banting tulang, angkat pakaian mereka, cuci pakaian mereka, anaknya cuma main-main games. Itu nggak benar, saudara. Nggak benar semua itu. Ajar mereka untuk apa? Cuci baju, cuci piring, apa, atur kamar mereka sejak saat kapanpun, supaya justru itu yang akan menjadikan mereka itu happy, healthy, dan independent adult. Ini hasil research ya. Jadi Yesus itu bekerja. Walaupun dalam bekerja ya sebagai tukang kayu, ada yang pikir, waduh, pekerjaan rendahan sekali. Betul, dia bekerja sebagai tukang kayu. Dan banyak orang juga pada saat setelah dia menjadi seorang guru yang mengajar, dia kembali ke kampungnya, apa yang terjadi? Wah, dalam Markus 6 ayat 3, orang-orang apa? Karena dilecehkan tukang kayu itu mungkin ya, enggak, aduh kok ini anak tukang kayu ini enggak ada apa-apanya dia buat apa dia mau belajar dari guru-guru Yahudi yang salah mengajar? Dia enggak perlu, dia diajar. Kalau Anda baca Story of Redemption ya, Story of Jesus, Anda akan dapati ibunya dan Yesus sendiri memilih untuk tidak belajar dengan guru-guru Yahudi oleh sebab ajaran mereka salah. Jadi mamanya saja, ibunya Maria saja yang ajar. Dan itu sudah apa ya, dalam hubungannya dia dengan Bapa, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, maka dia dapat bertumbuh juga secara pengetahuan rohaninya. Tapi dia dilecehkan oleh orang-orang sekitar mereka ya. Bukankah dia anak tukang kayu? Ya? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudaranya perempuan ada bersama kita, lalu mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Jadi karena mereka melihat rendah. Jadi manusia seringkali kita memiliki apa? Kita tidak memiliki, ya mungkin di Amerika nggak ada masalah, tapi di Indonesia kita tidak memiliki dignity of labor. Oh siapa dia? Oh tukang bersih. Aduh, buat apa? Jangan. Masa mau kawin dengan janitor? Nggak ada seperti itu kalau di Amerika mungkin ya. Tapi walaupun nggak ada, mungkin tetap aja ya di Amerika itu ya ada orang pikir strata-strata tersebut ya, waduh kalau cuma janitor atau tukang ini gajinya kecil dan lain sebagainya dianggap rendah. Tapi di mata Tuhan bekerja itu tidak ada yang dianggap rendah. Yesus pun tidak. Ya. Kenapa? Karena pekerjaan kita dalam dunia ini saudara hanya sementara. Ya, kalau saya jadi janitor saat ini, saya pernah menjadi janitor di Universitas Kelabat ya. Jadi janitor di Universitas Kelabat waktu sempat ya pekerjaan lainnya lah dengan ketelan Universitas Kelabat. Jadi
nggak perlu kita merasa kecil, dengan kata lain ya, dengan segala pekerjaan kita ya. Di Amerika, saya juga pernah sempat tinggal beberapa bulan di Amerika, sempat menjadi di maintenance ya, lalu pada tahun 90-an. Jadi nggak perlu kita merasa, aduh ini gimana ini pekerjaan seperti ini. Manusia bisa melecehkan, manusia mungkin saja melecehkan, tetapi pekerjaan kita dalam dunia ini kan sementara, saudara ya. Pada saat kita masuk dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya, siapa yang mau melecehkan? Siapa yang akan who will have the last laugh? Ya, kalau kita sudah melakukan yang terbaik dalam dunia ini, kita masuk dalam kerajaan surga, maka apa yang kita akan alami sepanjang zaman kekekalan? Wah, nggak ada nilainya, nggak ada perasaan kecil yang akan kita alami seperti saat kita berada di dalam dunia ini. Jadi Alkitab menganjurkan penting bagi kita untuk bekerja dengan tangan kita ya. Ya, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perbuatan dan orang mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya, kerja tangan. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan tapi kemalasan mengakibatkan kerja apa? Kerja paksa. Itu bukan hanya perjanjian lama ya, perjanjian baru. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Anggaplah sebagai suatu kehormatan. Hormat, saudara. Itu suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, itu satu kehormatan. Tidak dikatakan kamu anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk bekerja sebagai pendeta. Wah, nggak bilang begitu ya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup dengan bekerja dengan tangan, apapun pekerjaan kita. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu, kata Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras. Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik, bukan mencuri ya, tapi pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi bekerjalah. Apapun pekerjaan kita seperti saya sudah katakan, itu sementara. Tujuan kita kan surga ya. Tujuan kita surga. Jadi karena itulah, pada saat kita memikirkan pekerjaan itu, bukan hanya untuk yang makanan ya, tapi untuk makanan yang tidak akan binasa, seperti yang kita sudah pelajari Yohanes 6 tadi, artinya kita memikirkan pekerjaan itu, yang kita apapun kita lakukan untuk masuk kerajaan surga. Apa artinya? Ini artinya, supaya pada saat kita bekerja di dalam dunia ini saat ini, dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita. Bukan seperti untuk bos kita saat ini, tetapi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini bukan berarti saudara tidak memiliki ambisi atau goal, tapi apapun yang Anda dapat lakukan saat ini. Kalau memang saat ini ya Anda dapat bekerja untuk sementara atau apapun, Anda hanya sebagai pegawai bawahan, kerjakanlah sebaik-baiknya. Kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Dan biarkan Tuhan yang mempromosikan Anda, dan Tuhan mengetahui ya. Kalau Anda bekerja sebaik-baiknya, bukan hanya Tuhan mengetahui Anda yang bekerja baik, tapi juga manajer atau supervisor mungkin, ini bagus kerjanya. Siapa tahu apa? Ditambahkan semuanya itu kepada kita ya, kita dinaik pangkat dan lain sebagainya. Jadi itu urusan Tuhan. Tapi apapun yang kita lakukan, jangan pikir nanti setelah jadi manajer baru saya jadi akan bekerja yang sebaik-baiknya. Tapi dalam kesempatan apapun, dalam pekerjaan apapun yang sementara atau saat ini Anda lakukan, buat yang sebaik-baiknya. Kalau Anda jadi naik pangkat dan naik pangkat, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk bos, bukan untuk supervisor, bukan untuk motif-motif ini dan itu, tapi baiklah kita melakukan yang sebaik-baiknya. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua untuk terus merenungkan hal ini dan melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan dalam bidang apapun yang dapat kita lakukan di dalam dunia ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Mungkin ada tambahan dari Papi, Mami, orang-orang tua kita. Tuhan sudah bisa kembali melihat Bapak dan Ibu Simatupang. Mungkin ada tambahan. Silakan, Papi, Mami. Oh ya, soal bekerja. Kita juga sudah beberapa hari ini kerja di kebun terus. Karena sudah mulai panas. Jadi bekerja di kebun, walaupun sudah tua umur hampir 83, tapi masih kerja di kebun. Karena banyak biji pepaya. Banyak biji pepaya, kemangi, dan lain sebagainya. Amin. Jangan, biarpun sudah pensiun, saudara, jangan pernah tadudu manis, orang Manado bilang. Diam. Walaupun bacangkul pakai tempat duduk, pakai kursi sambil bacangkul, cangkul pakai kursi, pindah-pindah kursi gitu. Ya, karena kakinya tidak kuat lagi untuk berdiri mungkin ya. Silakan ya.
Terima kasih untuk kesaksiannya Papi, Mami. Terima kasih. Jadi inspirasi untuk kita semua ya. Silakan Om Rain. Ya, terima kasih banyak Pendeta untuk pekabaran yang amat baik ini. Saya teringat akan teman-teman kita yang bersekolah waktu di Kawan-Kawan dulu. Itu salah Kawan-Kawan masih SPS dia. Papi juga mungkin tahu juga itu. Dan kita bekerja memaras karena ibu saya juga hidup dari pensiun bapak saya. Jadi tiap bulan itu dia kirim duit, ditambah kami bekerja. Kalau hari libur kami cat itu tembok-tembok sekolah. Ini sementara memaras rumput dengan bola, so ini teman-teman, mari tuh. Tak bisa, kita kerja dulu. Lalu saya perhatikan, yang pemain-pemain bola ini sekarang udah jadi apa-apa. Betul. Artinya yang saya tahu, yang lain yang saya tidak tahu, tapi yang saya tahu ada beberapa yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Bahkan pada waktu kami pulang ke Ambon, ada yang dari sekolah kita itu dia sudah menikah juga dengan yang non-Advent dan pokoknya pekerjaan sangat penting. Dan itu sebabnya kalau kita itulah sebabnya Tuhan juga percayakan tanggung jawab pada orang yang biasa bekerja. Ya, kayak Papi, saya dan teman-teman pendeta yang lain. Waktu sekolah itu kita Kerja. kita sengsara, bukan sengsara tapi ya enak bekerja cuma mau pikir mau bayar uang sekolah ini yang jadi sehingga setelah tamat jadi pengerja yang baik, setia, rajin. Rupa Papi pensiun rajin, saya juga. Kalau Papi ambil kursi for cangkul di halaman, saya ambil kursi buat khotbah karena khotbah berdiri lagi. Iya. Tapi pendeta itu kan seumur hidup. Jadi kita tetap layani. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Om Rain. Baik, mungkin ada lagi dari saudari lainnya, silakan. Yang di Zoom yang dapat saya lihat. Silakan. Ya, silakan Bapak Gibson. Sebelum Bapak Gibson bicara, saya ingin sampaikan bagaimana waktu lalu disampaikan Bapak Gibson sedang mengusahakan ada bibit-bibit ya. Wah, Bapak Gibson dalam keadaan yang boleh ya lumpuh ya seperti dapat kita lihat, tapi tetap dalam keadaan apapun dia masih tetap mengusahakan ada perkebunan ataupun hal-hal yang dapat dia lakukan. Kita puji Tuhan untuk hal tersebut. Silakan Bapak Gibson mungkin untuk kesaksian. Silakan. Itulah yang harus saya sampaikan, bahwa Tuhan ikut campur dalam hal usaha yang sedang kami kerjakan sekarang ini, di mana pembibitan sudah berjalan, tinggal penyiraman aja sekarang karena udah ditanam, diisi dengan polybed dan puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sampai akhirnya nanti bisa menghasilkan. Yang Amin. saya tanya tentang firman Tuhan, minta pengertiannya Pak, penjelasannya, yaitu ada firman mengatakan bahwa bumi adalah tempat dia berpijak dan langit adalah tahtanya. Sementara dia ada juga berbicara mengatakan bahwa bumi dalam genggamannya. Apakah itu semua kiasan-kiasan, Pak Pendeta? Betul sekali. Ya, jadi itu adalah simbol-simbol atau kiasan kemahakuasaan daripada Allah kita. Ya, tepat sekali. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara-saudari lainnya, silakan. Silakan Bapak Simatupang. Saya mau saksikan sedikit waktu saya di Unai. Waktu saya tidak bekerja, ya memang karena cukup juga, grade saya paling tinggi B. Tetapi begitu saya bekerja, A straight. Amin. Jadi karena kalau bekerja kita harus manfaatkan waktu semuanya, jadi kita belajar sungguh-sungguh dan hasilnya semakin baik. Makin tidak kerja, makin pikiran kita bilang, nanti sebentar lagi ya. Nanti sebentar lagi. Jadi nggak jadi-jadi sih akhirnya belajar. Tapi begitu kerja, kita atur waktu, dan hasilnya jadi baik. Terima kasih. Amin, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya teringat ada teman-teman student labor waktu di Unclub ya.
yang kalau saya tidak mau sebutkan nama mereka, tapi saat ini, wah, saya masih ingat, saya masih dalam ingatan saya bagaimana kami sama-sama angkat ember itu ya untuk bersihkan kantor-kantor di Unclub saat itu. Lalu saya masih ingat bagaimana orang ini ya, seorang ini pada saat ini, wah dia sudah menjadi orang pekerja istilahnya internasional ya, yang begitu hebat. Tapi puji Tuhan ya, karena pekerjaan yang dia lakukan dan juga seperti kesaksian-kesaksian tadi, seperti Bapak Simatupang katakan, pada saat bekerja justru kita dapat membagi apa ya, waktu yang lebih konsisten dalam apa yang kita lakukan. Jadi itulah sebabnya saya ingin mengajak kita semua untuk tidak membiarkan anak-anak kita atau kenapa saya harus menjadi satu beban? Karena seringkali kita ada tidak semua sih. Ada yang kita berada di Amerika Serikat, kita pikir wah karena kita mungkin di Indonesia hidup tidak terlalu banyak penghasilan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada yang hanya datang ke Amerika sendirian atau tanpa ada anggota keluarganya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka kirimlah begitu banyak uang ke anggota-anggota keluarga yang ada di Indonesia dan supaya mereka bisa menikmati hidup. Tapi hati-hati ya, kalau itu menjadi tujuan kita dan membiarkan mereka tidak bekerja dan lain sebagainya. Hati-hati apakah kita sedang melakukan hal yang bertanggung jawab kepada mereka atau tidak. Kita harus mengajak mereka siapapun itu yang ada di Indonesia, anggota keluarga kita untuk juga dapat kalau bisa bekerja juga, bukan untuk kita membuat mereka susah, tetapi mengajarkan mereka untuk the value daripada bekerja itu sendiri. Itulah pesan lainnya yang dapat saya sampaikan saat ini. Ya. Baik, ada lagi mungkin dari live stream, Dek, silakan. Oh, tidak ada tambahan, pendeta, dari live stream. Ya, jika tidak ada, kita akan khususnya juga berdoa ya, bukan hanya bagi Bapak Gibson yang sedang mengusahakan, tapi juga bagi keluarga Om Albert Awui juga dalam usaha-usaha mereka yang sedang melakukan usaha di Indonesia. Kita terus doakan, walaupun mungkin sudah masuk masa pensiun atau yang belum masuk pensiun, tapi tetap ada usaha-usaha yang masih dilakukan. Kita terus bekerja. Yang dapat kita lakukan saat ini, mari kita terus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jika tidak ada lagi, kita masuk kedua, yaitu mendoakan pokok-pokok doa. Silakan, Dek. Mungkin saudara dari Zoom, silakan yang duluan, yang dapat saya lihat. Ada hal lain dapat kita doakan? Jika tidak ada, silakan, Dek, dari live stream. Dari live stream yang pertama ada permintaan doa dari Om Willem. Katanya tolong doakan papa mantunya pendeta sedang sakit di Jakarta. Oh, oke. Oh, namanya Ernst Rantung. Lalu ada silent request dari Tante Ike. Ya. Dan juga dari keluarga FP Angelo, tolong doakan temannya yang sedang berduka, namanya Wickenbert Odis. Ibunya Wickenbert? Iya, Wickenbert Odis. Yang didoakan yang berduka ya, Dek? Ibunya, yang kita doakan ibunya Berta Francis. Oh. Ya. Ibunya yang sudah meninggal, pendeta. Oke. Oh, dari silakan Pak, Bapak Gibson. Oh, Bapak Gibson, silakan. Iya, tolong tetap didoakan adik saya, Pak. Saat ini sedang masuk dalam ruang operasi, Pak. Oh, oke. Ya, kita doakan Bapak Hengki Tampu Bolon ya. Ya, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kembali kami dapat mempelajari tentang tugas-tugas yang Kau telah berikan. Bahkan sebelum dunia ini jatuh ke dalam dosa, Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapatkan penerangan bagaimana Tuhan menghendaki bagi kami untuk bekerja. Bukan hanya supaya kami mendapatkan uang itu dapat kami habiskan, tapi itu dapat pada saat kami bekerja. Itu adalah satu pengetahuan yang Tuhan sudah berikan, itu akan membantu kami secara fisik, secara mental dan intelektual juga untuk dapat berkembang. Kami telah mendengarkan juga kesaksian dari umat-umat Tuhan yang menyatakan bagaimana pada saat mereka bekerja sambil bersekolah sekalipun itu justru lebih membantu kemampuan ataupun hasil-hasil intelektual yang mereka telah alami. Jadi itulah sebabnya kami bersyukur Tuhan, karena kami dapat mempelajari tentang kehendak Tuhan tersebut kepada kami semua untuk dapat melakukan pekerjaan kami seperti kami melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Engkau Tuhan.
Biarlah ini dapat menjadi satu kesukaan bagi kami. Tuhan, bantulah kami. Seringkali dalam pekerjaan kami menghadapi satu lingkungan yang tidak kondusif, tidak menyenangkan untuk melakukan pekerjaan kami. Bantulah kami. Berikanlah kepada kami roh, hikmat, kebijaksanaan dari surga. Roh untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, dan pada saat ada masalah-masalah tersebut kami dapat membawakannya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari masalah di tempat bekerja kami pada saat ini. Bantulah kami Tuhan untuk hal tersebut, dan biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami roh contentment, di mana kami dapat merasakan apapun yang Tuhan sedang berikan kepada kami, entah pekerjaan apa hal tersebut, ataupun berapa jumlah penghasilan kami, tapi kami dapat menggunakannya Tuhan menjadi satu hal yang Tuhan dapat berkati, sehingga semua kebutuhan kehidupan kami dapat Engkau penuhi dengan dalam pekerjaan apapun yang dapat kami lakukan pada saat ini. Tuhan, kami mengetahui bahwa kami dapat hanya, Tuhan telah mempercayakan pekerjaan ini bagaikan talenta yang dapat kami lakukan, kami kembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya bahwa ujung-ujungnya bukan talenta yang bertambah, yang berlimpah, tetapi masuk ke dalam kerajaan-Mu. Seperti perumpamaan talenta dalam Matius pasal 25 tersebut, Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Bahwa dalam bekerja itu adalah satu sarana Tuhan untuk memberikan atau untuk menumbuhkan karakter yang lebih kuat yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Bantulah kami semua Tuhan. Bantulah supaya kami dapat memiliki satu kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan di tempat bekerja kami, dalam keadaan apapun juga. Terima kasih untuk pelajaran ini, dan terima kasih juga Tuhan, begitu banyak umat Tuhan juga yang sudah bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran mereka, kesaksian mereka, seperti keluarga Simatupang, Papi, Om Rain, dan Bapak Gibson tadi. Dan bersama-sama dengan Bapak Gibson, Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang sedang mengusahakan pekerjaan mereka, entah itu untuk dalam perkebunan mereka atau bibit yang diperlukan untuk ditanam, dan kiranya Tuhan memberikan hasil yang terbaik dalam urusan keluarga daripada Bapak Gibson. Tuhan, kami juga berdoa bagi bagi Om Albert Awi, Tante Betsy, Tuhan, dalam usaha-usaha pekerjaan mereka, dalam hal-hal mereka sedang lakukan dengan pemerintah Indonesia dan hal-hal lainnya. Tuhan, berikanlah selalu jalan keluar, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, dan semuanya itu kami serahkan karena kami percaya pada saat kami mengusahakan yang terbaik yang dapat kami lakukan, dan kami serahkan pada Tuhan apapun itu yang terjadi. Tuhan, Engkau mengetahui yang terbaik bagi keluarga Awi ini Tuhan. Terima kasih. Kau hamba percaya akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendak-Mu bagi permohonan-permohonan pekerjaan ini Tuhan. Hamba-Mu juga datang untuk membawakan permohonan lainnya. Kami datang bersama-sama dengan Bapak Gibson juga ingin mendoakan saudaranya, adiknya, Saudara Hengki Tampu Bolon, yang pada saat ini sedang menghadapi meja operasi. Tuhan, kami serahkan Saudara Hengki. Kami tahu ini yang kami hanya dapat bermohon kepada Tuhan, memohon kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang berperkara. Dan kami juga terus mendoakan saudara-saudari kami lainnya Tuhan. Bersama-sama dengan Ibu Erna Kaawan, hamba ingin terus berdoa bagi Saudara Joni Kaawan yang dalam proses pemulihannya. Kami berdoa kiranya dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, beliau akan memiliki kesempatan untuk terus lebih kuat dan lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya Tuhan, yang dengan pergumulan-pergumulan mereka. Kami ingin membawakan permohonan doa daripada Evi dan Angel tentang sahabat mereka yang dalam keadaan berduka, Saudara Obis, ya, atas beristirahatnya ibu yang dia kasih, Ibu Francis. Kami berdoa kiranya penghiburan surga dapat menjadi bagian keluarga, anggota keluarga dari Ibu Francis yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Biarlah Saudara Obis dapat mendapatkan memperoleh kekuatan, pengharapan yang pasti yang Tuhan dapat berikan. Kami juga terus berdoa bagi silent request yang umat-umat Tuhan sudah bawakan, bagi Saudari Ike Lintang Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mengetahui pergumulannya, Tuhan akan membantu dia sehingga akan memiliki jalan keluar atau setiap rancangan surga yang pasti dapat terjadi di dalam kehidupan Saudari Ike Lintang. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Om Welem Rononuwu bagi kesehatan ayah mantunya, Bapak Ernst Rantung di Indonesia Tuhan. Kami berdoa kiranya zaman surga dapat menjadi bagian Bapak Ernst, sehingga dengan kemurahan kesembuhan itu akan memberikan kekuatan bukan hanya kepada Ibu Rononuwu Rantung yang pada saat ini bersama-sama dengan Om Welem di Amerika Serikat, tapi seluruh kami semua yang mendoakannya juga dapat memiliki kekuatan oleh sebab Tuhan yang berperkara dalam proses kesembuhan ataupun yang terbaik yang dapat terjadi
bagi Bapak Ernst Rantung Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh permohonan-permohonan doa lainnya yang mungkin tidak sempat hamba sebutkan yang sudah dicantumkan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan semua permohonan-permohonan ini, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban, memberikan kekuatan yang bagi mereka yang membutuhkan kekuatan tersebut Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan menyatakan kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami semua, baik yang sudah berbakti melalui Zoom maupun melalui live stream Tuhan. Saudari Jane, Ibu Shana, dan semua dengan kebutuhan mereka, Tuhan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni. Kami ingin sebutkan nama-nama ini kembali Tuhan. Kami ingin terus berdoa bagi Bapak Alden Sihotang juga, kekuatan yang pasti dari surga terus juga dapat menjadi bahagiannya. Khususnya juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Vin Sasela, kiranya kekuatan yang pasti dari surga akan terus menjadi bahagiannya. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Pendeta Muda Tulus Nainggolan dan Saudari Iin dalam segala usaha-usaha kehidupan mereka, pekerjaan yang mereka lakukan, khususnya juga pekerjaan penginjilan-penginjilan yang mereka lakukan. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan dari surga. Biarlah kehidupan kekristenan akan terus-menerus terpancar dari dalam kehidupan mereka. Tuhan memenuhi juga kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka. Berkati juga keluarga mereka, Ibu Pendeta Sain Solar yang ada di Indonesia. Tuhan berkati beliau dalam kehidupannya. Keluarga Nainggolan Tuhan yang ada di Indonesia, orang tua daripada Pendeta Muda Tulus, Tuhan akan juga terus menyertai mereka. Dan Jemaat Fisdak, hamba juga ingin berdoa bagi keluarga Asa Sumaro, Saudara Denny, Saudari Nita, dan rencana mereka, usaha-usaha pekerjaan mereka yang mereka akan lakukan, kiranya Tuhan akan selalu berkati. Rencana mereka untuk berobat, berlibur ke Indonesia, kiranya Saudara Denny Tuhan akan mendapat jamahan surga. Sehingga masalah kesehatan yang dia miliki, Tuhan akan berperkara di dalam dirinya. Berkati juga anak-anaknya Tuhan dalam segala pendidikan dan pekerjaan mereka. Hamba-Mu ingin juga berdoa bagi Julia yang akan juga menamatkan pendidikannya pada beberapa bulan ke depan. Tuhan kiranya menyertainya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Rita Piri, kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian Ibu Rita. Tuhan akan memberikan selalu kekuatan dari surga. Tuhan akan selalu menyertai beliau sehingga beliau akan berada selalu dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar semua permohonan kami, baik yang hamba sebutkan maupun tidak sebutkan. Karena segala permohonan ini Tuhan telah hamba bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu besok malam ya di acara kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Sampai bertemu, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.